Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agi Channel, mengulas peristiwa politik dan ekonomi dari sisi yang berbeda. Kali ini kita akan lebih mengulas tentang Anies kembalinya kekuatan kedaulatan rakyat. Mengutip dari Detik News 9 September 2022, peneliti sekaligus Associate Researcher LP3ES Watt Scott menyebutkan bahwa kondisi perpolitikan atau di Indonesia didominasi oleh elit ekonomi. Akibatnya akan memberi efek besar pada kualitas layanan publik, keadilan sosial, dan kekuatan rule of law. Selanjutnya, hal itu juga akan menimbulkan dampak pada ketiadaan kesetaraan politik yang melahirkan ketegangan antar kelompok sosial, dan yang ketiga, menurut Scott, terbentuknya oligarki. Hal-hal di atas secara bersama-sama kemudian memberi dampak pada publik merasa tidak terwakili dengan politisi yang ada. Dalam kondisi yang seperti ini, sekali lagi menurut Scott, massa mudah tertarik dengan sosok yang menawarkan penghancuran sistem. Apa boleh buat bahwa kehadiran Anies sebagai salah satu capres terlanjur diasosiasikan sebagai presiden baru 2024, pengganti rezim saat ini. Maka jika hingga saat ini nampak belum ada jaminan 20% presidential threshold untuk Anies itu akan terbentuk dalam waktu segera, ini dapat kita baca sebagai terjadinya tarik-menarik kekuatan yang menginginkan status quo, keberlanjutan, dan perubahan di dalam partai maupun lingkaran kekuasaan. Sobat Agi yang berbahagia, oposisi yang dihadapi Anies menurut Ansyari Usman, wartawan senior, bukanlah bagian dari oposisi kritikal yang ditandai dengan dialektika dan diskursus membangun, tetapi seringkali berupa oposisi kriminal yang tebal muka dan kebal hukum. Dan hal itu bisa kita lihat hampir tiap hari di media sosial. Tudingan memainkan politik identitas terus-menerus disematkan pada Anies. Anies dituduh memainkan sentimen Islam untuk mendulang dukungan suara. Anehnya, politik identitas selalu diasosiasikan dengan eksploitasi sentimen Islam. Padahal ada juga yang mengeksploitasi identitas yang lain, semacam identitas Marhaenisme, identitas Soekarnois, mengeksploitasi juga identitas buruh, bahkan ada juga yang mengeksploitasi identitas etnis. Bahkan orang sekelas Luhut Binsar Panjaitan pun pernah berujar, harus kau tahu dirilah kalau kau bukan orang Jawa. Meski terdengar realistis, tetapi tetap saja terkesan partisan dan mengedepankan politik identitas, utamanya identitas etnik. Tapi hal yang sama tidak serta-merta ditudingkan sebagai memainkan politik identitas. Sobat AG yang berbahagia, ketika sekelompok orang dipaksa berterima dan ikhlas memberi kesempatan pada etnis tertentu untuk memimpin hanya karena populasi etnis tersebut mayoritas,
hanya karena identitas etnis tersebut dominan. Mengapa pada saat yang sama kelompok Islam yang mayoritas secara identitas keagamaan ditabukan bahkan terlarang, distigma dan dilabeli memainkan politik identitas? Sobat Agi yang berbahagia, Anies efek yang kita lihat akhir-akhir ini bukan karena politisasi Islam. Sebagai yang terus didengungkan kaum pembenci, terus digoreng pihak yang tidak suka, berangkat dari persepsi yang seringkali tidak berbukti, hanya untuk menutupi betapa dominan elit ekonomi, oligarki dalam politik rezim, mencederai rasa keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan dan berwibawa. Berapa banyak produk parlemen jadi kurang adil buat rakyat kebanyakan. Pelemahan KPK, Omnibus Law, dan yang terbaru, persetujuan terhadap KUHP yang baru. Itu hanya salah satu contoh saja. Kemudian tindakan-tindakan impor saat produk berlimpah, kenaikan TDL dan lain-lain. Pengurangan subsidi diantaranya juga mencederai rasa keadilan pada kelompok mayoritas. Demokrasi telah memberi ruang yang cukup untuk representasi etnik maupun agama. Tetapi harus pula diakui bahwa demokrasi tidak cukup baik dalam merepresentasi kelas sosial yang berbeda. Sekali lagi ini diuraikan oleh Bridgecott. Sobat Agi yang berbahagia, pembelahan dalam masyarakat sebagai dampak Pilpres 2019 lalu menyimpan ketegangan antar kelompok sosial yang laten. Terbentuknya pemerintahan yang dikuasai oligarki, sehingga tidak ada kesetaraan politik. Lihatlah kemudian betapa hampir semua partai politik berkeliling berdiri di lingkar kekuasaan. Tidak ada balancing. Tidak ada oposisi, pemerintahan hampir tanpa pengawasan. Orang lalu merasa tidak terwakili dengan politisi yang ada. Dalam kekosongan dan ketiadaan harapan tadi, Anies hadir dengan rekam jejak yang seolah menjawab kekosongan dan hilangnya harapan tersebut. Sobat Agi yang berbahagia, alih-alih meredup, justru setelah berakhirnya jabatan gubernur di DKI, Anies makin berkibar. Baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, puluhan ribu orang berkumpul di balai kota tanggal 10 Oktober 2022 yang lalu, melepas Anies sebagai gubernur DKI untuk melaju pada pengabdian yang lebih besar, pencapresan Indonesia pada pemilu 2024 di Lombok, Jogja, Palu, Aceh, Padang, dan Pekanbaru. Masyarakat mengeluh-elukan Anies sebagai presiden baru pasca Jokowi. Anies hadir mengembalikan harapan, harkat, martabat, dan harga diri daulat rakyat yang nyaris hilang sejak beberapa tahun terakhir. Kembalinya kekuatan kedaulatan rakyat. Itulah Anies. Itulah yang membuat orang kemudian dengan kerelaan penuh menyongsong, menyambut, dan mengeluh-elukan kehadiran Anies di mana saja dia bersafari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.